Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Nyatakanlah isi hatimu lewat hambamu, lewat firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama-sama. Kiranya roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Kiranya hati kami lembut terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Kiranya hati kami terbuka dan memberi tempat kepada firman Tuhan. Mari Tuhan, segala kuasa lain yang mau merampas firman itu kami tolak di dalam nama Yesus. Berkatilah kami semua Bapa, baik yang hadir di sini, baik yang lewat online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya membuat tema bagaimana kalau firman itu menyindir kita. Ya. Jadi ini mengapa saya pikirkan tema ini, ada seorang anak yang ngomong sama ibu setelah sil ya. Dia bilang begini, kalau Bibi Pendeta ngomong kenapa selalu tentang saya gitu. Loh, maksudnya gimana? Itu yang Bibi Pendeta bicarakan itu tentang saya gitu. Jadi saya kepikiran gini, loh kalau tentang dia bagaimana seharusnya reaksinya gitu. Kalau tentang kita juga bagaimana seharusnya reaksi kita. Tadi pagi bercermin tidak ya? Cermin ya, ada yang melihat jerawat di mukanya? Marah sama cermin tidak? Ada yang marah sama cermin? Enggak ya? Bagaimana yang tua-tua? Tadi tambah keriputnya sedikit. Marah enggak sama cermin? Kenapa? Bukan cerminnya yang salah. Jadi cermin itu memancarkan realita. Ya, jadi firman Tuhan itu juga dia membaca kita. Iya, jadi karena dia membaca kita, kita jadi bisa melihat kita. Akhirnya reaksi kita tentu bermacam-macam. Mari kita membuka dari 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal yang ketiga, mungkin sudah hafal mati tapi tidak apa-apa. Mari kita lihat kembali 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3, ayat 15 sampai 17. Karena sangat pendek 3 ayat, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Iya. Ini memang ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Tapi saya tidak ingin di sejarah itu lama ya. Tapi mari kita lihat apa sih fungsi daripada firman Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan pada ayat 15. Ya, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Iya, jadi yang pertama adalah kalau kita membaca firman Tuhan, kita makin berhikmat. Tidak ada orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, membiarkannya mempengaruhi hidupnya, maka orang itu akan makin bodoh tadi ya. Gak ada. Takut akan Tuhan malah adalah permulaan dari hikmat. Pada awal Salomo benar-benar percaya kepada Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan memberi dia hikmat.
Masih ingat ya, hikmat Salomo terkenal sampai kemana-mana. Iya. Dan keadaan yang sulit yang pernah dia hadapi adalah ketika dua orang ibu mengadu, ya kan? Iya. Bahwa anak itu adalah anaknya. Iya. Dua-dua mengaku ini anakku, yang satu lagi pun bilang ini anakku. Iya, Salomo tidak ada waktu anak itu dilahirkan. Iya, tapi bagaimana dia tahu yang mana ibunya yang asli? Iya, dengan hikmat manusia sulit. Iya, Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Iya, karena bukankah itu yang dia doakan? Berikanlah aku hikmat ya Tuhan. Tuhan memang memberi dia hikmat, tapi juga memberi tambahan yang lain yang tidak dia minta, yaitu kekayaan, kemuliaan. Ya banyaklah yang ditambahkan oleh Tuhan dalam hidup Salomo, apa yang tidak dia minta. Ya, dan yang dia minta yaitu hikmat itu juga diberikan oleh Tuhan. Dia bertanya, ya, dia mengambil keputusan, dia menyuruh anak buahnya untuk mengambil pedang. Lalu menyuruh meletakkan anak itu di meja ya. Lalu dia mau membelah anak itu menjadi dua. Kasih kepada sebelah kepada ibu ini, satu sebelah lagi kepada ibu yang lain. Tapi ketika anak itu mau dibelah, iya, si ibu yang kandung berkata, berikan saja anak itu kepadanya, asal dia hidup. Iya, jadi dia kasihan sama anaknya. Dia tidak mau anak itu mati, karena kalau dibelah kan mati. Iya kan? Iya, tapi ibu yang satu lagi bilang, ya belah saja. Dari situ tahulah Salomo bahwa ibu kandung dari anak itu yang mana. Dan akhirnya dia menyerahkan anak itu kepada yang mengatakan tadi, ya, serahkan saja anak itu kepadanya, asal anak itu hidup. Ya, dia sudah senang gitu. Hikmat seperti itu dari mana datangnya? Jikalau bukan dari Tuhan. Kalau kita membaca kitab pengkhotbah, di sana banyak sekali hikmat. Iya. Ya, dan juga banyak sekali hikmat di sana tentang kesia-siaan kehidupan dan yang lainnya gitu ya. Tentang ada waktu untuk segala sesuatu. Ya, itu semua Salomo belajar. Dari kesalahan-kesalahannya pun dia belajar juga. Iya, karena memang banyak yang salah dilakukannya. Ketika dia mengambil istri 300 ya, gundik 700, pokoknya jumlahnya semua 1000. Iya, di situ dia belajar. Semua itu adalah kesia-siaan. Iya, jadi hikmat itu dari Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh orang tua ya untuk mengasihi Tuhan, dan setelah itu memperkatakan firman Tuhan baik waktu duduk, waktu berbaring, waktu berdiri, waktu berjalan. Iya, karena hanya dengan cara itulah ya anak-anak ini akan diajari hikmat yang berasal dari Tuhan. Tapi agak sedih saya waktu Sil itu bertanya kepada anak-anak, ada enggak doa di keluarga kalian? Ya, ada yang menjawab ada, tapi ada yang bilang kami enggak pernah berdoa bersama, nyanyi bersama, baca firman Tuhan bersama, enggak pernah. Ya, padahal setahu saya gitu ya, orang di rumah itu katanya sih sudah mengenal Tuhan. Tapi masa udah kenal Tuhan tapi tidak ada firman, tidak ada doa terhadap anak-anak. Lalu anak-anak ini kayak ginilah kita camp, katakanlah dia mengerti firman Tuhan, dia datang sama Tuhan, lalu nggak diteruskan di rumah tiap-tiap hari, dia dibangun supaya dia berakar, agar dia bertumbuh di dalam Tuhan, agar kemudian berbuah. Lalu orang tua ini ngapain sih, saya pikir. Saya nggak marah ini ya, cuma bertanya. Ngapain sih orang tua ini, masa anak tidak ada pujian pada Tuhan, tidak ada doa, tidak ada firman, pagi tidak, malam tidak,
Kalaupun nggak bisa pagi dan malam, at least 1 kali lah. Ada, kalau nggak bisa baca 5 ayat, 2 ayat, atau pilih 1 ayat lah. Ada yang tiap hari kita bisa tanamkan kepada anak itu. Iya, jadi seperti itu ya. Jangan semua menjadi orang tua yang hanya mencari kebutuhan hidup. Bukan saya bilang nggak perlu bekerja untuk kebutuhan hidup. Tetapi jangan belakangkan apa yang paling bernilai. Iya, karena anak itu bernilai. Anak itu bernilai. Apalah gunanya kita beroleh seluruh emas dan perak dan gedung yang megah, kalau anak-anak kita akan lihat satu saat dipanggang di api itu. Dan ketika masih di bumi kita melihat mereka, hatinya begitu keras terhadap Tuhan. Ya, mereka menjadi pemberontak seperti itu. Ya, jadi ya inilah saya berharap ada kerjasama yang baik. Gereja melakukan bagiannya, orang tua juga harus melakukan bagiannya. Ya, kakek nenek juga kalau sudah bertobat lakukan bagiannya. Mau ngapain lagi kamu di masa tua? Mau ngapain? Selain berdoa, ya bergumul untuk anak cucu yang belum bertobat supaya mereka sampai kepada keselamatan. Kalau kamu hanya berdoa supaya sekolahnya baik, peringkatnya naik, ya lalu jadi juara, kemudian nanti semua berambisi ya menjadi menteri, enggak salah sih. Tetapi kalau menjadi menteri yang tidak kenal Tuhan, dia menjadi menteri yang kayak mana? Menjadi dokter yang tidak kenal Tuhan, menjadi dokter yang bagaimana nanti dia? Dia bukan memperhatikan kepentingan umat manusia, dia hanya berpikir uang dan uang saja. Iya, seperti itu ya. Apa gunanya? Ya, kalau Tuhan pun memberikan kita ilmu tinggi-tinggi, ya, jabatan tinggi-tinggi, kalau itu tidak ada dampak kebaikan untuk manusia, kalau justru itu membuat kejahatan makin banyak dan kita makin kaya dan catatan kejahatan kita akan tercatat di sorga, dan pada hari penghakiman semua akan dibaca tanggal sekian menipu, tanggal sekian korupsi, ada dalam buku Tuhan, dalam buku yang dicatat oleh malaikat-malaikat Tuhan. Apa gunanya juga semua itu? Jadi mari kita kembali kemari bahwa firman Tuhan itu memberikan hikmat. Maka Yakobus bilang, siapa kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Tuhan. Saya tadi berdoa ya untuk Bapak Ike. Mengapa? Karena rumah sakit sudah menyuruh dia keluar 3 kali. Iya, saya tidak tahu memang peraturan BPJS. Kalau ada yang tahu mungkin bisa dibantu ya. Saya tidak tahu kalau menurut BPJS ini berapa lama sih orang bisa dirawat inap di rumah sakit. Iya, memang dia sudah di rumah sakit lebih 2 minggu. Sudah 3 kali suruh pulang. Padahal infus masih di badannya dan juga selang makan masih di hidungnya. Lalu mungkin nggak sampai hati bagaimana kalau pulang gitu. Tapi saya juga nggak tahu. Saya ingat dulu pernah 1 kali saya di Jakarta, ada warga GKMI Anugerah yang artinya pengobatannya tidak bisa BPJS saja. Jadi tiap hari mengeluarkan uang sekian bulan sudah sekian ratus juta, dan yang tersedia tinggal adalah rumah. Apakah rumah ini akan dijual supaya bapak ini bisa diobati? Lalu adakah jaminan kalau rumah itu dijual, semua harta dijual, mereka ngontrak anak ya dan ya istri, apakah itu akan memberi kehidupan gitu? Kalau memberi kehidupan tidak apa-apa, kalau seluruh harta yang ada bisa dijual. Tapi kalau tidak pernahnya sadar lagi, kalaupun dijual semua pun diberikan, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam hal itu gitu. Jadi waktu itu jemaat itu Anugerah menelepon Bapak dan saya pas berhadapan dengan dia gitu di situ.
Jadi waktu itu ya Bapak mengusulkan supaya alat-alat itu dibuka dan saya juga setuju. Saya bilang buka karena memang tidak ada lagi dia akan hidup. Jadi kalau memperlama kematian saja, tidak akan pernah dia bangun lagi. Untuk apa dipertahankan lalu mereka semua menderita setelah dia mati? Iya, saya tidak tahu bagaimana pendapat kalian, tapi kalau saya pun nanti terjadi begitu, hanya dengan alat bantu itunya saya masih bisa bernapas, saya lebih suka kalian buka saja. Ya, kalau bagaimanapun tidak lagi akan sembuh. Saya lebih bagus pulang. Tidak membuat orang di sekitar saya semuanya menderita. Ya, saudara-saudara, tadi saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berilah hikmat apa yang harus dilakukan. Apakah kalau dibawa pulang kan harus pakai ambulans karena semua selangnya masih di situ gitu. Dan dia tentu makin berat karena kakinya sudah bengkak. Ya seperti itu ya. Jadi ya saya berpikir tadi pagi apakah mungkin 2-3 hari dibayar dengan publik pasien umum gitu, pasien umum. Lalu kemudian hari keempat bisa kembali dimasukkan atas nama pasien BPJS. Saya tidak tahu. Tapi itulah yang terpikir saya tadi pagi, apakah bisa begitu gitu. Ya, ataukah kita berdoa supaya dia pulang, tapi saya tanya anak-anaknya mereka belum siap. Iya, jadi saya tidak tahu bagaimana baiknya, karena kalau terus pun hidup dan tidak mungkin sembuh lagi, maka perlu juga ditanya, Tuhan apakah ini akan sembuh atau ini akan pulang? Kalau ini sembuh bolehlah semua berjuang dengan segala cara, lakukan apa yang bisa dilakukan sejauh itu benar di mata Tuhan. Tapi kalau bagaimanapun dia pulang, ya pulang hari ini dan pulang 2 minggu lagi sama saja kalau tetapnya tidak sadar. Tetapnya hanya mengker ya, tidur saja seperti itu sampai pulang. Ya inilah hal-hal yang kita membutuhkan hikmat Tuhan akan apa yang harus dilakukan. Nyawa itu berharga, iya. Iya, karena itulah maka perlu kita datang kepada Tuhan Yesus. Kalau mati sudah jelas ke sorga, ya kapan pulangnya, apa yang menjadi masalah? Iya. Apa yang menjadi masalah? Kecuali tadi belum bertobat, mungkin kita perlu berdoa supaya sadar lagi, supaya bisa sekali lagi dengar Injil. Siapa tahu ada anugerah, dia terbuka hatinya, dia bisa bertobat. Tapi kalau sudah bertobat, ya apalagi yang mau diminta? Apalagi yang mau diminta? Supaya bertobat, sudah. Kecuali ada dosa yang belum selesai. Ada hal yang belum beres, entah itu dengan Tuhan, entah itu dengan manusia. Itu bisa juga diminta sadar supaya bisa selesai dulu. Supaya ketika pulang dalam keadaan tahir. Seperti itu. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Ya, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi firman itu menuntun kepada keselamatan. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, tumbuhlah iman kita kepada Yesus. Iya. Dan itu akan membawa kita kepada keselamatan. Iya. Kalau bukan dengar firman, baca koran aja, atau baca chatting-chatting itu enggak menumbuhkan iman kepada Tuhan Yesus. Iya, kecuali isi dari chatting itu firman Tuhan memang yang disampaikannya, yang bisa kita baca, kita renungkan, ya, itu bisa membawa kita kepada pertobatan. Jadi ini sangat penting mendengar firman Tuhan supaya tumbuh iman. Ya, kenapa kita secara spesifik buat ada camp, ada kebaktian Padang, apalagi ya SEAL, supaya fokus kita kepada firman Tuhan. Ya, supaya tidak ditarik oleh dunia ini ke sana sini. Barusan dengar udah leong lagi, besok dengar lagi leong lagi. Ini paling tidak kan ada 2-3 hari bisa mendengar. Ya, dan kita berharap Roh Kudus bekerja untuk meyakinkan sehingga semua yang mendengar firman Tuhan itu sampai kepada keselamatan.
Saya bersyukur untuk SIL ini dan untuk retreat dan untuk semua program yang kita lakukan, karena hal-hal yang tidak mungkin pun ya saya lihat Tuhan buat mungkin. Kita sebenarnya sangat kekurangan laki-laki yang percaya, sehingga kita kekurangan pembimbing laki-laki. Tapi saya melihat, mereka melihat kakak-kakak ini seperti kakak atau seperti seorang ibu. Mereka sangat terbuka terhadap hal-hal yang sangat pribadi sekalipun, yang mungkin orang tuanya pun tidak tahu. Mereka membuka diri, mereka cerita bagaimana awal mulanya mereka ikut pornografi, ikut nonton, bagaimana otak mereka dikuasai oleh itu, bagaimana mereka mencari sendiri dari HP orang tua yang kadang tergeletak saja, ya, dan bagaimana mereka kecanduan akan hal-hal yang berbau pornografi, kecanduan dengan game, ya, kecanduan dengan banyak hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menuntun kepada pertobatan. Jadi kalau enggak ada firman Tuhan, jangan harapkan ada orang bertobat di rumah. Iya, di gereja sih sekali seminggu saja. Iya, di rumah anak itu tiap hari ya. Jadi harusnya tiap hari ada firman. Tiap hari ada doa, tidak doa panjang-panjang, pendek-pendek karena mereka anak-anak. Firman Tuhan pun enggak bisa lebih dari 15 menit. Karena setelah itu mereka mau lari-lari. Ya kan, lihat usia daripada anak itu. Tapi inilah seharusnya menjadi doa kita. Kalau firman-Nya menuntun kepada pertobatan, mengapa aku tidak memberikan firman ini? Karena mendengar firman Tuhanlah bisa tumbuh iman. Mendengar firman Tuhanlah orang mendengar siapa Yesus. Bagaimana dia mempercayakan dirinya kepada Yesus yang tidak dia kenal. Ya, jadi harus diperkenalkan siapa Yesus itu, apa yang bisa dia buat. Sehingga anak ini berani mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah yang besar, agung, mulia, kudus. Allah yang suka menolong, Allah yang mengasihi kita. Seperti itu banyak daftarnya. Jadi ini yang kedua, menuntun kepada pertobatan. Lalu yang ketiga, mengajar. Tadi sudah ya dijelaskan bagaimana firman Tuhan ini mengajari kita. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya kita dapat diselamatkan selain kepada Yesus saja. Ini kan mengajari ya. Jadi tidak ada keselamatan yang lain. Iya. Jadi mengajar, diajarinya kita bagaimana kita harus hidup. Hai anak-anak, hormati orang tuamu, kan diajari. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Ya, diajari kita. Hendaklah engkau saling merendahkan diri, saling mengampuni, diajari. Iya, diajari ya. Kalau kamu mau menjadi bejana yang dipakai oleh Tuhan, kamu harus menyucikan dirimu. Ini kan diajari. Iya, maka sebelum Bible Camp itu terpaksa banyak terjadi saling merendahkan diri, berdamai. Saya capek. Karena saya pikir jemaat ini kalau ada salah satu dengan lain bisa menjumpai dan minta maaf. Tapi ternyata saya harus, ayo datang kalian, saya kumpulkan lagi depan saya. Padahal saya harus mikirkan firman Tuhan apa yang mau dibawa. Sampai saya bilang, Tuhan haruskah saya kerjakan? Terus Tuhan bicara lagi dari tentang Kain itu. Kan Kain bilang, iya, apa katanya? Iya, di mana adikmu? Apa urusanku itu katanya. Aku sampai juga ke situ. Apa ini juga mau kuurusi semua? Di mana jemaat ini yang menjadi dewasa yang bisa di antara mereka saling memaafkan? Haruskah panggil pendeta semua baru bisa saling memaafkan gitu? Ada juga di dalam kesedihan yang dalam. Capek juga punya jemaat banyak anak-anaknya. Maksudnya bukan anak lahiriahnya, tapi kerohaniannya tingkatnya adalah tingkat anak-anak semua gitu. Ya pengen sih jemaatnya bertumbuh ya.
Iya, seperti kita, anak kita kan ingin kita bertumbuh, masa bayi terus sih? Ya bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Masa rohani dari lahir baru 5 tahun lalu sampai hari ini bayi terus. Dalam hal apapun harus disuapi. Iya. Saya harap kita ada pertumbuhan. Kalau tidak ada pertumbuhan, kami akan mati cepat. Iya, mati cepat karena ngurusi bayi semua capek. Kapan berhentinya? Berharap ada kakak-kakak yang menolong adik-adiknya. Berharap ada orang-orang pemuda dewasa yang bisa menolong anak-anak yang baru lahir yang lain. Iya. Jadi kalau seperti ini ada Silbe anak besar bertobat, ya kalaulah ada orang-orang dewasa yang bisa menolong bagian pelayanan ini 1 kali seminggu di gereja, ya kumpulkan anak kita yang anak besar dan pra remaja yang sudah ambil keputusan itu supaya imannya terpelihara. Iya, siapa tahu di rumahnya memang nggak terpelihara, tapi saya harap orang-orang tua yang sudah bertobat ini bergeraklah, iya berjuanglah. Jangan harapkan gereja saja yang berjuang gitu ya. Ini sekaligus nyindir lagi nih ya. Temanya tadi bagaimana kalau firman Tuhan menyindir. Kamu kayak mana kalau kamu merasa kami yang dibilang itu gitu. Kayak mana? Ibu itu pun dari mana pula dia tahu tentang itu. Siapa pula dia tanya. Aku gak tanya siapa-siapa. Firman Tuhan ini apa katanya tadi? Menyatakan kesalahan. Jadi ketika dibaca sadar kita apa yang salah dengan hidup kita. Kalau kita mendengar lalu nggak pernah kita sadar apa yang salah, itu berarti nggak ada di situ roh Tuhan bekerja. Seharusnya ketika firman Tuhan dibaca memang harus tersinggungnya kita. Iya, karena apa? Aku lagi, lalap itu aja, aku lagi. Kalau memang sudah selesai, tentu ada Roh Kudus bilang, memang kamu dulu begitu, tapi sekarang kamu sudah selesai. Mengapa tersinggung kalau sudah selesai? Yang tersinggung ini pasti belum selesai. Karena kalau dia sudah selesai, dia akan bilang, Tuhan dari situlah dulu engkau mengambil aku. Aku bersyukur Tuhan, sudah engkau lepaskan aku dari situ. Karena kalau tidak seperti itu juga aku tadi. Iya, tapi kalau ada hati kita dituduh, kalau hati kita tersindir, hati kita sakit mendengarnya, ya, aku lagi. Saudara-saudara, mengapa kita tidak datang untuk merendahkan diri? Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan menyelesaikan itu? Saya teringat ketika Stefanus cerita firman Tuhan dari perjanjian lama. Orang-orang Israel mendengar itu. Sebenarnya tertusuklah hati mereka. Berarti kan Roh Kudus bekerja sehingga dalam Kisah Rasul 7 itu tertusuk hati mereka. Kalau tertusuk hati mereka aturannya kan, benarnya itu kami memang salah. Kami datang sama Tuhan, ini enggak. Mereka malah marah. Ketika hati mereka sudah tertusuk, mereka marah, mereka teriak-teriak, mereka akhirnya melempari Stefanus dengan batu. Iya, padahal Roh Kudus sudah bekerja, maka hati tertusuk, hati tersinggung, hati kena gitu. Seharusnya itulah kesempatan mereka untuk datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Tapi rupanya ada orang kalau kesalahannya ditunjukkan meradang, marah, teriak. Itulah bangsa Israel. Mereka mengambil batu, mulailah mereka melempari Stefanus dengan batu hingga mati. Kesempatan yang Tuhan beri habis. Ya, Stefanus mati. Iya. Tapi syukurlah ada satu orang, Saulus, yang memegang baju ya, hadir di situ. Yang kemudian Roh Kudus menyadarkan dia. Dialah yang kemudian akhirnya ditemui oleh Tuhan dan dia sampai kepada pertobatan.
Saya melihat hati tertusuk ini pun dua juga. Kalau dia mau, dia akan merendahkan diri, dia akan diampuni, dia beroleh keselamatan. Tapi ada juga hati tertusuk ini menjadi makin keras, keras, ya, sehingga seperti Raja Mesir, ya, makin keras. Maka hati-hati ketika mendengar firman Tuhan. Kalau hati kita tidak semakin lembut ketika mendengar firman Tuhan, hati kita semakin keras, akhirnya seperti dinding, dilempar bola ke situ, membal semua itu, nggak ada yang masuk. Nggak ada yang bisa lagi. Jadi ada juga ruginya mendengar firman Tuhan kalau tidak merendahkan diri. Karena kalau semakin keras, semakin cepat kebinasaan itu. Iya, karena sudah tahu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menyatakan yang salah. Jadi ketika kita baca lalu dinyatakan apa yang salah, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, sudah kulihat salahku. Sudah kulihat apa yang tidak benar dalam hidupku. Itu kan lebih baik. Ya, sehingga bisa datang kepada Tuhan. Jangan, pendeta itu dosa lalap. Itu lagi. Kenapa kamu tersinggung? Kalaupun itu diulang-ulangi, mengapa kamu tersinggung? Karena iblis tidak mau kamu lepas. Karena dosa itu mencengkeram, ya, dan dosa itu tidak mau dia keluar dari hidupmu. Tapi bukankah kamu yang menentukan nasibmu? Mengapa membiarkan iblis terus menipu? Mengapa membiarkan dosa terus bekerja? Kamu bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan melepaskan. Tuhan membebaskan, Tuhan menyelamatkan. Mengapa tidak? Ya, jadi kalau ada yang tersinggung kalau dengar firman Tuhan, ya, mari ya, merendahkan diri supaya dengan merendahkan diri kita akan berubah. Ya, memang tidak mudah. Ya, sebagai contoh dulu Bapak Abi, aku buat contohnya ya. Enggak apa-apa ya, ada orangnya atau enggak ya? Oh, di depan. Iya, kan dulu saya sering bilang sama dia, kau enggak lihat kuasa gelap dari bapakmu itu, aku bilang. Dia berzina, kau ditinggalkan, mamamu meninggalkan kau. Kau diasuh nenek-nenek sampai umur 10 baru pakai celana. Lalu dia lihat, karena bapaknya tentara hebat. Kenapa hebat tentaranya, cuma dia lihat setan bapaknya itu enggak dilihatnya. Ya kan? Bagaimana dia memiliki seks yang tidak normal. Bagaimana keturunan-keturunannya itu dibawa kepada kutub. Itu enggak dia lihat, tapi jabatannya itu dilihatnya gitu. Jangan-jangan kita juga hanya melihat yang baik dari orang tua kita. Kita tidak mau membuka mata untuk jeleknya mereka. Kita tidak mau melihat kalau mereka itu enggak perfect gitu. Ya mereka memang manusia, enggak mungkin ada manusia yang perfect. Iya, jadi kemana roh jinahnya itu dulu? Ya turunlah ke anak-anak ini kan, kalau bapaknya enggak tertembus lagi, mamanya enggak tertembus, siapa ditembus? Siapa? Tetangga? Siapa ditembus? Keturunannya. Maka jangan heran kalau dulu orang tua kita tukang berzina misalnya kan. Ya kemana roh jinah itu? Kalau kamu udah bertobat mungkin di kamu enggak terjadi lagi. Tapi ke anak-anak ini, di sana pornografi, di sana pornografi, di sana dosa seksual. Bukan pornografi saja, sudah tidur dengan orang banyak. Kemana roh itu? Apa dia mungkin ke tetangga seberang? Nggak mungkin, turun ke bawah itu. Kalau nggak tertembus di generasi ini, dia akan cari generasi yang berikutnya. Ini juga nggak tertembus, dia akan cari paling tidak 4 generasi lah kalau menurut kutuk itu. Jadi kan ngeri itu. Jadi jangan kita bilang, bapakku dulu, aku udah bertobat. Udah bertobat kenapa turun? Iya kan? Jadi kita masih melihat di sini, entah pun di tingkat kita sudah dilepaskan. Tapi roh ini masih gentayangan, itu jangan lupa. Roh itu masih berjalan keliling mencari mangsanya. Kalau nggak bisa kita dimangsanya, ya pasti keturunan kita dia coba untuk memangsanya.
Iya, maka nggak heran kita kalau keturunan kita ini kadang-kadang ada yang cerita sama ibu ya, aku masih mendengar suara di kupingku kalau firman Tuhan diberitakan katanya. Anak-anak kita ini, ada yang bilang juga, masih kulihat dia di rumah kami katanya. Di rumahmu? Aku bilang, iya. Aku melihat, adikku juga melihat, kami jadi ketakutan katanya. Jadi di sana dia terbuka, kami takut setan. Karena di rumah kami ada setan. Di rumah lama kami ada, di rumah kami yang baru ada katanya. Coba, rupanya mereka mengontrak, pindah. Tempat lama kulihat, di sini kulihat. Aku takut bu katanya. Apalagi kalau orang tua enggak di rumah, kami saja di rumah. Aku takut kulihat lagi nanti setan itu katanya. Iya, orang tuanya udah bertobat dalam tanda kutip. Iya kan, mempertanyakan jadinya sedalam apa pertobatannya. Kenapa di rumahnya masih ada setan? Ini dari mana? Kalau memang bukan pada orang tua itu, berarti roh yang masih jalan-jalan ini. Apa mungkin roh tetangga itu yang jalan-jalan? Ini jangan-jangan ini dari atas. Maka belumlah lepas anak kita ini dari incaran kegelapan. Kalaupun kita sudah bertobat, mereka masih diincar. Kalau tidak bisa menembus kita, dia akan mencoba mempengaruhi generasi yang lain ini. Iya, dia datang dekat-dekat dulu, kayak gitulah. Sampai ada dulu satu anak perempuan bilang, di rumahku dia, tapi nyaman kurasa katanya. Kayak mana warnanya? Aku bilang putih, di rumah bapakku katanya. Terus kau kayak mana? Nyaman aku, nggak diganggunya kok aku. Nggak apa-apa dia di situ kan nggak diganggunya. Macam mana lah anak itu mau percaya kalau setan pun hadir dia tidak merasa terganggu. Supaya mata kalian juga terbuka melihat, bukan kami aja ya. Kami udah melihat mata kami dan kaget gitu. Ya, supaya kita semua sama-sama berjuang. Anak-anak kita ini legacy yang ingin kita wariskan bukanlah kutuk. Tapi yang kita ingin wariskan adalah berkat. Yang kita ingin wariskan adalah keselamatan yang daripada Tuhan itu supaya sampai kepada mereka. Jangan ada pembelaan diri. Firman Tuhan menyatakan kesalahan. Kalau ditunjukkan Tuhan, jangan lagi berontak. Jangan lagi ada membela. Tuhan periksa lagi aku lebih jauh. Mari kita sebentar kasih tanda ini. Lalu melihat sebentar ke Yohanes pasal 3 itu. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-19 sampai ayat 21. Saya bacakan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21 bersama-sama. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Iya, inilah hukuman. Terang datang, orang lebih suka gelap. Ini tuh berada di bawah hukuman. Tapi kalau memang sudah mulai terang itu masuk dalam hidup kita, kita mulai melakukan yang benar, maka kita akan datang kepada terang itu. Periksalah aku Tuhan, apakah aku sudah nyata melakukan yang benar atau belum? Apakah aku sudah benar atau belum? Apakah perbuatanku ini perbuatan di dalam Tuhan atau bukan? Iya, atau bukan. Iya, seperti itu ya. Siapa kita yang kalau ditegur tadi, periksa aku Tuhan, apakah ini masih ada padaku atau tidak? Apakah aku sudah benar dalam hal ini? Apakah kutuk penyembahan berhala kami itu memang sudah selesai? Iya, kalau itu sudah selesai, ya, mengapa? Ya, masih ada turun. Dosa seksual turun, pikiran yang pendek turun, apalagi? Ya.
depresi turun, apalagi turun penyakit, ya, sampai ada kemudian yang membawa kepada kegilaan. Apalagi turun, makan minum tidak diberkati juga turun, penyakit yang tidak tersembuhkan juga turun, kematian dini juga turun. Ya, mari kita periksa semua itu. Kalau memang kita sudah ditebus dari situ, tahulah kita, memang aku dulu di sini, tapi sekarang aku sudah ditebus dan dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, entah sakit, entah apa, tidak lagi kita hubungkan dengan kutuk itu, karena memang bukan lagi. Tapi kalau kita nggak pernah periksa, bagaimana kita tahu itu karena kutuk atau bukan karena kutuk? Tapi kalau sudah selesai, memang kita pernah datang kepada Tuhan, kutuk dosa keturunan itu sudah diselesaikan, dan Tuhan juga sudah meyakinkan kita sudah diampuni, kita sudah menjadi baru, maka kita bisa dengan tenang mengatakan, aku memang dulu terkutuk, tapi aku sudah lepas dari kutuk, dan kalau ada pergumulanku hari ini, itu bukan lagi karena kutuk itu. Ini adalah bentuk didikan dari Tuhan. Ini adalah pengajaran yang dari Tuhan. Pasti ada hal yang perlu kupelajari di sini. Iya, jadi firman Tuhan, balik kita ke Timotius tadi, menyatakan kesalahan, ya. Iya. Menyatakan kesalahan, apalagi memperbaiki. Iya, apakah setelah datang sama Tuhan kita makin diperbaiki kelakuan kita? Dulu bohong, sekarang bohong, sama saja. Ya, ada anak yang bilang gini, tandanya Tuhan sudah sama aku, naik peringkatku, katanya. Di mana di Alkitab kalau naik nilainya Tuhan sudah sama dia? Iya, tanda disertai oleh Tuhan apa? Menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Oh, aku dapat jabatan hebat sekali ini di kantor. Emang itu tanda penyertaan Tuhan? Emang itu tanda pertobatan? Tanda pertobatan adalah menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu. Maka ini tetap ukurannya, yang tua-tua ini pun mari uji diri. Kalau kamu bilang kamu enggak udah bertobat, nggak ada yang baru, bertobat lagi. Karena nggak betul itu, kamu nanti ditolak di pintu surga kiri, katanya. Mengapa? Karena siapa dalam Kristus menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Apa yang lama berlalu? Dulu pemarah, hari ini juga sama saja. Dulu mudah tersinggung, hari ini lebih-lebih lagi. Asal ditengok orang aja sudah tersinggung. Itu enggak ada jadi ciptaan baru itu. Iya. Jadi apa yang baru? Yang lama di situ, yang baru pun enggak muncul. Baca firman Tuhan sendiri ngantuk. Belum buka firman Tuhan cerah. Baca firman Tuhan amin semua. Ya, karena apa? Ngantuk. Ada di sini ngantuk asal baca firman Tuhan sendiri? Ada yang lengket, kami ingat. Entah khotbah pun kami berlalu semua ini. Masuk, keluar. Capek cuman pendeta. Ya, apa yang baru? Seharusnya dengar firman Tuhan itu gimana ya? Tole-tolen gitulah. Ya kan, gimana? Nggak disuruh juga baca sendiri. Saya rasa akan bedakan nanti anak-anak itu yang jadi bertobat dengan yang enggak. Pasti dia mau baca Alkitab. Cuma kadang siapalah kawanku baca, pikirnya bapaknya sibuk, mamaknya lagi sibuk juga. Jadi sama siapa dia baca? Ya kadang-kadang dia baca sendiri. Lama-lama aku sendiri katanya. Ya kan? Jadi ini menjadi baru. Firman Tuhan itu menjadi kesenangan loh. Saya sesudah bertobat tak bisa berhenti saya baca firman Tuhan, makan pun gak saya ingat. Belum tahu saya pengen tahu semua. Makanya saya pengen dalam beberapa bulan selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Walaupun belum saya pahami semua, pasti asal baca ada yang ngerti saya pikir. Saya mau lihat keseluruhan Alkitab ini isinya apa sih?
Ya itu usia muda saya itu. Seperti itu ya. Mungkin gak usah seperti saya kali, tapi paling tidak kan ada kerinduan baca firman Tuhan. Apa ya Tuhan mau katakan hari ini gitu loh. Seperti tadi minum air susu yang murni. Ya bayi-bayi itu enggak kita suruh minum, enggak. Nangis dia kalau enggak minum dia. Nangis, meronta dia. Mana minumanku? Cuma dia belum bisa ngomong, dia enggak ngomong. Masa jiwa kita enggak meronta, enggak ada firman Tuhan masuk. Iya kan? Masa enggak meronta jiwa kita? Apa pedomanku hari ini? Iya. Orang yang enggak isi dengan firman Tuhan mana ada kekuatannya, lemahlah dia, ada godaan, ya lemah. Iya kan? Emosinya pun langsung terpancing, ngamuk. Iya, seperti itu. Karena memang enggak ada kekuatannya. Enggak ada kekuatan rohaninya. Jadi yang berikutnya tadi adalah memperbaiki kelakuan. Ada yang bertobat lama sini udah kan? Berubahnya kamu atau enggak? Yang baru-baru juga berubahnya atau tidak? Jangan lagu lama lagi, aku masih seperti yang dulu gitu ya kan? Iya. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus aku terima. Berubah? Apanya yang berubah? Makin malas? Atau makin rajin? Makin suka kesucian? Atau tetap salah dalam hal apapun? Relasi dengan orang salah, ya kan? Cakap salah, semua salah. Ya. Dalam hal apa? Makanya harus ada kita mengukur juga tiap tahun. Tahun ini apa yang berubah ya? Iya, tahun berikutnya nanti apa yang berubah ya? Karena kita tidak langsung menjadi sempurna seperti Yesus. Kita berubah. Ya paling tidak dari dosa yang lama tadi sudah keluar. Sudah ada yang baru. Ngerti aku firman Tuhan. Sedap kurasa sudah. Karena sudah ngerti aku. Aku baca walaupun tidak dipaksa istri, walaupun tidak dipaksa oleh suami. Ya, aku baca seperti itu. Iya, jadi kita melihat diperbaiki kelakuannya ya. Dulu mencuri, sekarang enggak lagi. Tapi enggak lagi mau ngapain, minta-minta, sama saja. Iya, dulu mencuri, sekarang enggak lagi mencuri, tapi aku mau bekerja keras supaya lewat ini Tuhan mencukupkan aku. So aku ingin supaya orang juga melihat Tuhan memelihara hidupku. Kan itu bagus ya kan? Bagus. Anak-anak dulu nyontek, sekarang gak nyontek. Kerja keras dia. Ya, aku mau bukan waktu mau ujian aja rendam kaki baca. Tapi aku mau ya diisi oleh pengetahuan yang baik yang menyiapkan aku untuk masa depanku. Saya rasa bagus gitu ya. Iya, dan yang berikutnya adalah mendidik orang dalam kebenaran. Iya, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita akan terdidik, terlatih. Dulu kita punya kebiasaan yang buruk yang kita warisi, yang berulang-ulang kita kerjakan. Di dalam Kristus kita mau memiliki tabiat yang baru, kebiasaan yang baru. Maka harus ya kita dilatih. Bagaimana benar dalam hal ini? Oh gini, aku mau lakukan yang benar. Bagaimana dalam hal ini? Tanya Tuhan terus. Apapun itu tanya Tuhan. Bagaimana yang benar menurut Tuhan? Itu mendidik dalam kebenaran. Iya, mendidik dalam kebenaran. Jadi kita terlatih. Berperang itu terlatih. Iya, kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah. Jangan terus lagi kembali kepada apa yang kotor. Iya, jangan cemarkan diri lagi. Iya, pacaran buka-buka baju, itu kan gak bener itu. Iya, ini gak bener. Bertobat tapi buka baju itu kayak mana? Iya, kecuali gak bertobat, memang itulah kerjanya. Iya, tapi namanya udah bertobat kayak mana? Ada anak kita bilang gini, aku dilagin kudarat tiap berengi gitu. Jadi dia keluar tiap malam. Anak SMP keluar tiap malam.
Lalu saya pikir gini, mau ngapain kamu? Aku bilang, ikut aja sama kawan-kawan. Kawan pacaran, aku gak punya pacar. Jadi aku jadi nyamuk lah katanya. Tapi dia keluar tiap malam. Orang tuanya di mana aku pikir? Orang tuanya jemaat loh. Kok bisa anaknya keluar malam tiap malam? Macam mananya pikirku? Aku gak tahu lah, mungkin kem orang tua ini sekali lagi mungkin lain lagi dibuat ininya ya. Kok anaknya kemana? Anaknya hilang gak dicari, sendok hilang dicari, kayak mana itu? Kalau uang gak dapat hilang tadi 100.000, kurasa balik lagi dia ke tempat dari mana tadi semua jalan dilaluinya. Tapi anaknya gak pulang-pulang, kenapa gak berpikir di mana anakku? Mari ya kita jangan cuek. Kita harus dididik dalam kebenaran. Anak-anak kita ini juga kita didik dalam kebenaran. Kalau keluar dia kawani. Kan gak harus dia nyamuk di tengah kawan-kawannya yang pacaran-pacaran. Lagi pula kan belum layaknya anak-anak SMP, anak SD pacaran. Tapi mereka udah cinta-cintaan loh. Cinta aku sama Sianu. Ya mungkin masih cinta monyetnya. Tapi maksudku kan ini kan kayak mana ya, dididiklah, diberitahulah, nakku, ya kamu konsentrasi masa depan dulu, nanti ada waktunya, ya supaya kamu nanti bisa memiliki masa depan yang baik, ya diajar ya. Baik, jadi mendidik orang dalam kebenaran dan terakhir diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau orang merenungkan firman Tuhan, ya dia sudah menjadi kepunyaan Allah, maka firman Tuhan itu akan memperlengkapi dia apa sih yang baik yang harus dilakukan. Bagaimana mengisi waktu. Bagaimana harusnya mereka hidup mulai dari kecil. Bukan berarti lalap pula pegang Alkitab pagi siang malam, enggak. Ada waktu dengan orang tua bermain. Maka saya rasa orang tua ini, saya lihat kita ada hobi senang kumpul-kumpul semua. Ya, saya usulkan ada waktu bapak ibu dengan anaknya saja, gak usah kumpul-kumpul semua. Ya, supaya di situ kan bermain dengan anak-anak itu, situ kan curhat. Di situ kan bisa cerita, papa dulu begini, tapi beginilah Tuhan menyelamatkan. Kalau di rame-rame kan gak bisa kita dalam dari hati ke hati dengan anak-anak kita ini. Jadi akhirnya anak-anak kita ini nanti curhat kepada kawannya di sekolah. Kawannya itu membawa pengaruh yang buruk. Begitunya, begini orang tua itu katanya. Ini ada tontonan enak ditengok katanya gitu. Jadi kalau anak-anak gak terbuka sama orang tua itu mulai bahaya. Karena pengaruh teman akan masuk. Oke, kalau temannya teman yang baik. Kalau temannya teman si malah guys. SD pun udah ayo merokok. Udah merokok anak kita ini. Ku nikmati kali rokok itu ibu katanya. Ada yang sudah mabuk. Kecil mabuk. Sudah ku nikmati kali minuman keras ini dikasih kawanku katanya. Dinikmatinya kali semua dunia yang gak beres ini. Berarti gak ada lagi kenikmatan di rumah yang baik ya. Sedih. Jadi diperlengkapi untuk melakukan yang baik. Orang tua lakukan yang baik, orang muda lakukan yang baik. Remaja lakukan yang baik, anak-anak lakukan yang baik. Inilah fungsi dari firman Tuhan. Jadi kalau tema kita tadi kalau disindir gimana? Sindir merendahkan diri, jangan ngamuk seperti orang Israel. Raja Agripa itu juga dulu kan pernah itu Paulus ngomong bersaksi bagaimana dia bertobat. Tuhan menemui dia di jalan menuju Damsyik itu. Apa kata Raja Agripa? Hampir-hampir engkau dapat meyakinkan aku. Hampir-hampir aku menjadi Kristen. Tapi gak mau dia jadi Kristen tadi. Ini kan bukan reaksi yang baik. Jadi reaksi yang baik seharusnya Raja Agripa itu kan, seperti itu ya Tuhan menemui kau ya, gitu kan aturannya gitu kan. Aku pun maulah kalau bisa bertemu dengan Tuhan. Aku maulah kalau diampuni dan diselamatkan. Bisa melakukan yang baik. Tanpa Tuhan Yesus ingat ya, pendidikan itu bisa saja tinggi, kan bisa jadi sarjana.
Tapi dosa yang dalam pikiran, dosa dalam hati, dosa dalam kelakuan ini nggak akan bisa kamu lepas dari situ dengan kekuatan dosa sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang bisa buat ya kita lepas. Hanya Tuhan Yesus bisa buat orang gerasa waras. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mewaraskan orang. Dengan apa? Ya dengan perkataannya. Maka perkataannya ini mari ya kita sambut itu, kita terima, kita lakukan itu dalam menjadi bagian dari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus bekerja. Karena Tuhan bermaksud baiknya. Firman yang Tuhan berikan itu untuk kebaikan kaminya. Supaya kami bisa berhikmat, supaya kami bisa dituntun dan akhirnya sampai kepada keselamatan, supaya mengajari kaminya, supaya menyatakan apa yang salah sehingga kami bisa keluar dari apa yang salah, keluar dari kejahatan dan datang kepada Tuhan dalam kebenaran, dalam pertobatan. Kami diajari oleh Tuhan, dididik dalam kebenaran, bahkan diperlengkapi dengan segala yang baik. Mari Tuhan berkata-katalah kepada kami. Jikalau masih ada roh yang berbicara di kuping kami ini berbeda dari apa yang Tuhan katakan. Supaya kami sadar setannya itu. Dan kalau ada hati kami ini memberontak terhadap apa yang baik yang Tuhan katakan. Supaya kami juga menyadari ada lapisan dalam hidup kami ini yang belum selesai sehingga ada pemberontakan kepada firman Allah. Karena Allah sungguh sangat baik. Yesus bahkan mati di kayu salib. Dia tidak mungkin tidak baik. Dan firman-Nya adalah yang baik yang menuntun kami kepada hidup yang lebih berbahagia, kepada hidup yang diberkati, kepada hidup yang benar-benar akan memiliki kebenaran, kepada hidup yang berguna, kepada hidup yang benar-benar efektif, mulia untuk kemuliaan Allah. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang bekerja di tengah kami, supaya kalau masih ada hati yang berontak itu, kami boleh meminta kepada Tuhan, supaya kami dilepaskan karena itu bukan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan hati yang lembut, hati yang taat, hati yang bisa dibaharui, hati yang mau diterangi. Kiranya Roh-Mu yang bekerja di tengah kami, supaya baik orang tua, baik pemuda remaja, semua kami bahkan anak-anak kami Tuhan, kami mau semua merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau terbuka terhadap Tuhan. Dan kami mau datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah kami, yang menyelamatkan kami, yang mengubah kami, yang menjadikan kami sungguh menjadi manusia yang baru. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan umat-Mu, Engkau sendiri ya Tuhan yang meneruskan firman-Mu. Engkau sendiri juga yang memberkati dengan berkat-berkat jasmaniah ya Tuhan, supaya tidak ada kami kekurangan apa yang bisa kami makan, minum, pakai. Tidak ada kami kekurangan apa yang perlu untuk anak-anak kami ini. Dan supaya kami juga bisa meluangkan waktu untuk anak-anak kami yang kami bilang berharga. Supaya mereka boleh benar-benar ya Tuhan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Dan kami menyerahkan diri kami, sebentar kami akan pulang. Jemaat, arahkanlah matamu kepada Tuhan yang sungguh amat baik itu, yang sudah memberikan nyawanya bagimu di kayu salib. Kasih setia daripada Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kamu mulai dari hari kamu datang dalam pertobatan, seterusnya selamanya sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Estoy